Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada Bapak dosen Dr. Imam Mawardi MAG yang mudah-mudahan dirahmati Allah, teman-teman mahasiswa yang mudah-mudahan juga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang peningkatan motivasi belajar dengan strategi kuantum pada pelajaran akidah kelas 3 KMI Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Nurul Huda Karangjati Kemeranjen Banyumas. Pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan banyak orang, diantaranya adalah peserta didik, pendidik, administrator, masyarakat, dan juga orang tua. Imam Al-Ghazali mendefinisikan pendidikan adalah sebuah proses riyadhah, pembiasaan, yaitu upaya menimbulkan respon pada siswa melalui bimbingan secara emosi dan fisik. Sedangkan ahli pendidikan Islam menyebut pendidikan dengan tarbiyah ataupun taklim. Berdasarkan permasalahan di lapangan, terdapat masalah yakni rendahnya motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran akidah, sehingga berimbas kepada rendahnya pencapaian ketuntasan belajar siswa. Hal ini juga diakibatkan karena cara mengajar guru dalam hal ini adalah terkhusus peneliti sendiri yang hanya meminta siswa untuk mencatat materi pembelajaran yang ditentukan dan juga dengan metode ceramah. Hingga guru melakukan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajarnya. Berbagai inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partisipasif dan efektif dan menyenangkan dengan metode kuantum. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat didefinisikan masalah penelitian antara lain karena siswa ini kurang kreatif dalam proses pembelajaran, rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akidah, kurangnya perhatian siswa dalam proses pembelajaran akidah, rendahnya pencapaian kriteria ketuntasan belajar yang dicapai oleh siswa. Karena luasnya pembahasan yang ada, maka peneliti membatasi pada pembahasan kaitan dengan penerapan metode kuantum sebagai usaha untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi akidah kelas 3 KMI ataupun Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Nurul Huda Karangjati Kemeranjen Banyumas. Berdasarkan latar belakang dan juga identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah apakah dengan menggunakan metode pembelajaran kuantum dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah kelas 3 KMI Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Nurul Huda Karangjati Kemeranjen Banyumas. Kemudian hal penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, manfaat praktis ya, termasuk bagi manfaat teoritis ya sebagai bahan referensi untuk kegiatan yang sama sebagai pertimbangan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian manfaat praktis bagi siswa melalui penelitian ini diharapkan nanti menjadikan siswa ini dalam proses pembelajaran itu lebih menarik dan tidak membosankan. Bagi guru melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan juga perbaikan bagi guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi sekolah melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga mutu pendidikan di Pondok Pesantren Islam Nurul Huda semakin meningkat. Bagi peneliti dengan melakukan penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti sehingga dapat memperbaiki dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian model pembelajaran adalah suatu perencanaan, pola ataupun kerangka konseptual yang dijadikan pedoman oleh guru dalam merencanakan proses pembelajaran yang mencakup strategi, teknik, metode, bahan, dan media, serta alat penilaian pembelajaran. Secara garis besar ada 3 model pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu model pembelajaran yang
berpusat pada guru, model pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan model pembelajaran aplikatif. Dalam proses pembelajaran terdapat faktor yang akan mempengaruhinya. Secara garis besar ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi proses pembelajaran. Hal ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu bahan ataupun hal yang harus dipelajari, 2 faktor lingkungan, 3 faktor instrumental, yang keempat kondisi individu peserta didik. Model pembelajaran kuantum ataupun quantum learning, pembelajaran kuantum merupakan terjemahan dari bahasa asing yaitu quantum learning. Quantum learning adalah kiat, petunjuk strategi dan seluruh proses pembelajaran yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Adapun tujuan dari pembelajaran kuantum ataupun quantum learning adalah sebagai berikut. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan, untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak, untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir, untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Keunggulan dari pembelajaran quantum learning yaitu sebagai berikut. Pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisik kuantum meskipun serba sedikit istilah dan konsep kuantum dipakai. Pembelajaran kuantum lebih bersifat humanis, bukan pasitivatis, empiris, hewanistis, dan atau nativis. Pembelajaran kuantum lebih konstruktif. Kemudian pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Pembelajaran kuantum sangat menekankan pada percepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Adapun kelemahannya adalah membutuhkan pengalaman yang nyata, waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar, kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. Prinsip model pembelajaran kuantum ataupun quantum learning, pembelajaran kuantum menggunakan prinsip-prinsip yang terdiri dari 5 macam, yaitu segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap usaha, dan jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Yang B adalah yang kedua ya, segala berbicara. Prinsip segala berbicara mengandung pengertian bahwa segala sesuatu di ruang kelas berbicara, mengirim pesan tentang belajar dan lingkungan kelas hingga bahasa tubuh guru dan kertas yang dibagikan hingga rancangan pelajaran. Kemudian segalanya bertujuan berarti bahwa semua upaya yang dilakukan guru dalam mengubah kelas mempunyai tujuan yaitu agar siswa dapat belajar secara optimal dan mencapai partisipasi yang tertinggi. Pengalaman sebelum pemberian nama, proses belajar paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk hal-hal yang mereka pelajari. Motivasi berasal dari kata motif yang bisa diartikan dengan daya upaya yang bisa mendorong seorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Macam-macam motivasi belajar dapat timbul karena adanya 2 macam faktor yang mempengaruhinya, yaitu motivasi intrinsik, yaitu berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Motivasi ekstrinsik adalah adanya penghargaan lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik. Peran motivasi dalam belajar dan pembelajaran dapat memberikan penguatan belajar. Motivasi juga dapat berperan dalam menguatkan belajar apabila seorang anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkaitan bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Kemudian peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui ataupun dinikmati manfaatnya bagi anak. Meningkatkan ketekunan belajar seorang anak. Dengan adanya motivasi, maka seorang akan mempelajari sesuai dengan ketekunannya. Pengertian akidah. Akidah berasal dari kata akad yang berarti pengikat.
Akidah adalah apa yang diyakini oleh seorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap suatu. Karena kan menurut istilah ataupun terminologi, keyakinan adalah iman yang teguh dan yakin bahwa tidak ada sedikit pun keraguan bagi mereka yang percaya di dalamnya. Jadi akidah Islamiyah adalah iman yang teguh dan terikat kepada Allah dengan semua pelaksanaan kewajiban tauhid, menaatinya, percaya pada Allah, pada malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, nasibnya baik yang baik ataupun yang buruk, dan termasuk tidak memiliki prinsip-prinsip autentik atau teologi Islam, kasus yang tak terlihat seperti ataupun ghaib ya. Iman dalam apa yang ijma ataupun konsensus dari salafus soleh dan semua qat'i ataupun berita itu pasti. Waktu penelitian ini untuk penyusunan proposal di bulan Oktober, kemudian penyusunan instrumen juga di bulan November ya, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Kemudian tempat penelitian ini berada di lokasi di Pondok Pesantren Islam Nurul Huda ataupun KMI ya, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Islam Nurul Huda yang berlokasi di Banyumas. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 3 KMI Pondok Pesantren Islam Nurul Huda yang terletak di Desa Karangjati, Kemeranjen, Banyumas dengan metode kuantum, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 KMI Pondok Pesantren Islam Nurul Huda dengan materi ataupun pelajaran akidah. Teknik alat pengumpulan data ini ada observasi, wawancara, dokumen, tes. Validasi data. Validasi data mencerminkan prestasi belajar siswa untuk materi akidah di kelas 3 KMI Nurul Huda, dianalisis dari problem nilai-nilai siklus 1, siklus 2, perolehan nilai tersebut kemudian dibandingkan untuk menentukan tingkat peningkatan prestasi belajar siswa yang dicapai setelah pelaksanaan model pembelajaran kuantum. Sedangkan validasi data untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar dianalisis secara kualitatif. Analisis data. Data dimulai dengan meneliti data yang tersedia dari berbagai sumber, angket wawancara, observasi, dan lembar pengamatan, dan yang lainnya. Kesimpulannya berdasarkan diskusi hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kuantum yang diterapkan oleh peneliti pada mata pelajaran akidah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 KMI Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Nurul Huda, Karangjati, Kemeranjen, Banyumas, khususnya pada materi alamatus sa'ah ataupun tanda-tanda hari kiamat. Dari data yang diperoleh hasil belajar siswa pada pelaksanaan tindakan observasi awal sebelum adanya penerapan model pembelajaran kuantum dengan melihat rekapan hasil belajar siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal dari 33 siswa, ada 31 siswa ataupun 93%. Hal ini bahwa penguasaan model sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hasil motivasi belajar siswa pada siklus 1 diperoleh skala ketuntasan ada 23 siswa ataupun 69% dengan perbandingan yang belum mencapai kriteria ketuntasan ada 10 siswa ataupun 30,3%. Berdasarkan hasil tersebut diadakan refleksi bersama guru mitra untuk menindaklanjuti pada siklus kedua. Hasil tindakan yang dilakukan pada siklus 2 merupakan perbaikan dan penyempurna dari kelemahan siklus 1. Pada pertemuan kedua, hasil motivasi belajar siswa yang diperoleh dari jumlah 33 siswa yang mencapai ketuntasan ada 31 siswa atau 93%. Hal ini berarti hasil belajar siswa pada siklus 2 telah memenuhi skala kriteria ketuntasan minimal yang diharapkan, yakni 75% sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal KKM. Dengan meningkatkan motivasi belajar siswa, maka skala keberhasilan yang diharapkan peneliti telah tercapai sesuai dengan prosedur penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kuantum di kelas 3 dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.